seolah-olah ya kan kita belum pernah berdosa. Maksudnya tuh apa? Di hadapan Allah, bagaimana kita bisa berdiri menghadap Dia, Allah yang adalah Bapa kita, tapi Dia juga hakim dunia. Dia adalah kebenaran 100%. Kira kosya dia adalah juga terang, Dia adalah kasih, tapi Dia juga adil. Amin, saudara. Haleluya. Bagaimana kita bisa berdiri di hadapan Dia seolah-olah kita belum pernah berdosa. Nah, ini kan kita nggak bisa hanya dari pengalaman, opini orang, tapi baiklah kita ngelihat firman-Nya yang adalah bukti legal. Karena Allah tidak menebus kita hanya karena Dia mengasihi kita, tapi Dia telah menebus kita secara legal, secara sempurna. Amin, haleluya. Sehingga kita tidak lagi hidup dengan ketakutan ya. Kita langsung aja saudara karena terbatasnya waktu ya. Haleluya. Firman-Nya adalah kebenaran ya. Firman-Nya mengatakan Allah adalah roh. Barang siapa yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya kan, bukan dalam roh dan penglihatan atau apa, tapi dalam roh dan kebenaran. Saya bacakan ini dari ayat 16. Roma 1, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Jadi bukan hanya yakin, tapi keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Siapapun juga, ya kan? Sebab di dalamnya, kenapa ada kuasa di dalam Injil? Karena Injil itu adalah keadilan Allah, legalitasnya Allah untuk menebus manusia kembali. Sehingga kita menjadi miliknya selamanya, saudara. Wow, haleluya, thank you Jesus. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Kebenaran Allah, the righteousness of God. Kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Amin. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Bukan ada akan hidup sih. Orang benar hidup oleh iman. The just shall live by faith. Nah, Alkitab menyebut kita sebagai orang benar. Ya. Jadi Injil, kenapa kita diselamatkan? Kenapa? Karena saat kita mendengar Injil, kita kasih respon. Ya kan? Kita dengan hati kita percaya dan dengan mulut kita mengaku. Dan dengan itu realisasi keselamatan itu dinyatakan dalam hidup kita secara pribadi. Bagaimana supaya apa yang saya bagikan hari ini kepada saudara, saudara bisa mengalami damai itu yang benar-benar luar biasa, saudara. Kira-kira saudara di mana kira-kira Allah itu luar biasa ya. Kalau kita terus mau bertumbuh sama di dalam Dia, kita terus mau percaya akan kasihnya Dia ya. Makin lama itu yang Tuhan Yesus bilang, kalau kamu terus tetap dalam firman-Ku. Ya kan, nggak belok-belok kepada opini orang, kesaksian pengalaman orang, sekedar penglihatan atau nubuatan, tapi nggak dalam firman-Ku. Walaupun ada penglihatan yang benar, ada nubuatan, tapi itu bukan nomor satu. Dalam firman-Ku, kalau kamu tetap, ya kan, kita nggak berhenti, ya kan, kita terus, kamu akan tahu kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Amin, saudara. Itu yang saya alamin, saudara. Makin lama, bukan makin berat, walaupun tantangannya makin besar ya. Tapi damainya makin tambah, kelegaannya makin tambah. Wow, saya bilang benar-benar Tuhan itu nggak berdusta loh, saudara. Kalau Yesus bilang, pakai kuknya aku ya, belajar akan aku. Aku bikin apa buat kamu? Serahkan bebanmu kepadaku. Kamu akan dapat rest, perhentian, ketenangan. Wow, itu memang benar-benar, saudara. Kuknya aku mudah, bebanku ringan. Padahal di luar ini banyak hal yang mustahil. Tapi kenapa ada sukacita? Bisa lebih menikmati hidup bersama Dia. Hal-hal, haleluya. Saya setiap kali ngomong ini ada sukacita ya. Sekarang kalau berdoa menjadi kesukaan. Amin. Baca firman jadi kesukaan. Ya kan? Jadi kerohanian itu menjadi bukan lagi satu kewajiban. Harus dengan ketakutan, enggak. Tapi menjadi satu kesukaan, saudara. Amin, saudara. Dan itu sesuai karena Yesus bilang, hey, jiwamu akan ada ketenangan. Harusnya makin lama kenal Dia,
Asal kita terus bertumbuh ya, harusnya kita bisa lebih lega, lebih tenang, lebih penuh belas kasihan. Amin, sudah. Haleluya. Thank you Jesus. Jadi kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi bukan dari iman langsung ke perbuatan. Dari iman ke perbuatan, iman lagi. Enggak, dari iman ya, bertolak dari iman, kita mulai beriman kepada kasih karunia Dia. Oleh kasih karunia melalui iman kita diselamatkan. Kemudian dari situ kita beriman lagi. Beriman apa? Beriman bukan kepada perbuatan kita, bukan beriman pada kita sendiri, iman kita sendiri, tapi beriman kepada penebusan Yesus. Kepada pribadi Yesus, kepada apa yang Dia sudah perbuat buat kita, ya kan, apa yang firman-Nya katakan mengenai Dia. Dan dari situ Saudara, akan ada tindakan iman, akan ada perbuatan, akan ada buah. Ya, ingat, buah tuh dihasilkan karena adanya kehidupan. Makanya pekerjaan daging, buah roh. Pekerjaan daging itu timbul kenapa? Dari upaya kita. Kita pengen dibenarkan, kita pengen dianggap sama orang, kita pengen dilayakan, ya kita begini dan gitu. Menghasilkan perbuatan daging, ya kan, upaya kita. Ya kan, mau kembali beroperasi menurut manusia lama kita. Ya, manusia lama kita tuh dulu udah terpisah dari Allah. Ya kan, tapi buah roh, buah tuh ada karena adanya kehidupan. Firman-Nya adalah roh dan hidup. Tuhan Yesus bilang, tubuhku penebusannya Dia adalah benar-benar makanan. Darahku adalah benar-benar minuman. Amin, Saudara. Haleluya. Saya mau pastikan ini benar-benar tersambung ya, supaya jangan sampai nggak kedengeran. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi di dalam Injil ada kebenaran Allah. Dari iman memimpin kepada iman. Jadi kita sekarang sebagai orang benar hidup oleh iman. Itu sebabnya kita bisa berdiri di hadapan Dia seolah-olah kita belum pernah berdosa. Kenapa? Karena kita waktu kita dengar Injil, kita percaya di hati dan mengaku dengan mulut. Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Dia sudah mati bagi dosa saya dan saya mengaku. Saat kita bertindak atas iman kita, transformasi. Saat itulah kita jadi ciptaan baru. Makanya kenapa seperti nggak pernah berdosa? Karena kita lahir kembali. Kalau saudara lihat bayi itu tidak punya masa lalu kan? Saudara pernah nggak melihat bayi itu bilang, aduh kasihan sekali ya, dulu dia masa lalunya ngapain gitu. Nggak pernah kan? Kenapa? Karena bayi tidak punya masa lalu, saudara. Saudara ciptaan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Makanya di hadapan Allah nggak ingat kesalahan saudara. Kenapa? Karena manusia lama saudara sudah mati waktu Yesus disalib bersama Yesus. Saudara sudah jadi ciptaan baru. Nah, kita langsung aja. Thank you Lord Jesus. Sebentar ya, saya minum dulu ya saudara ya. Sebab seolah-olah tidak berdosa itu nggak bisa hanya begitu saja, ya kan? Tapi kita lihat buktinya. Amin saudara. Haleluya. Karena kita punya, di dunia ini kita punya musuh. Hasatan. Dia tuh pendakwa. Kita nggak bisa berdiri teguh, ya kan, di dalam posisi kita kalau kita tidak ada buktinya. Di pengadilan itu segala sesuatu berdasarkan apa, saudara? Berdasarkan bukti loh. Betul nggak? Di pengadilan itu apakah pengadilan dunia, pengadilan surga, itu selalu urusannya dengan bukti. Makanya kita harus mau rela sebagai anak Tuhan memenuhi diri kita dengan kebenarannya. Haleluya. Kalau waktu Yesus juga ditantang oleh iblis, dia dicobai oleh iblis. Yesus nggak bilang gini, Allah Bapakku tuh mengasihi aku loh, aku tuh begini dan begitu. Yesus tidak bilang begitu loh saudara. Yesus mengutip ayat. Amin saudara. Dia bilang ada tertulis. Kita juga perlu lebih rela mengacu pada firman-Nya. Kita renungin firman-Nya, kita baca, kita perkatakan, kita gali. Amin, kita bergantung sama roh kebenaran untuk nolong kita lebih lagi. Karena ini adalah bukti. Sehingga iblis akan susah, ya kan, menipu kita dengan tipu daya. Sehingga dia susah untuk mencuri, membunuh, merusakkan. Amin, ini buktinya. Mari kita langsung aja. Ya, kita langsung aja. Kenapa kita bisa berdiri di hadapan Allah seolah-olah tidak pernah
berdosa. Kita ke ini dulu ya, karena memang firman-Nya mengatakan siapa yang berada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya, yang baru sudah datang. Tapi kenapa kita bisa jadi ciptaan baru? Amin. Ini saya bacakan dari Kolose 2 ya. Kolose 2. Saudara, ini sangat mengubahkan hidup saya, saudara. Haleluya, dulu saya sudah jadi anak Tuhan, ya, tapi saya ada suatu ketidakpastian. Walau waktu tidak mengerti keadilan Allah dengan jelas. Nah, kita masih harus bertumbuh. Saya masih harus bertumbuh, saudara-saudara juga ya. Karena kita nggak akan pernah berhenti bertumbuh sampai kita ketemu Yesus. Tapi saya bisa katakan ya bahwa berubah sekali ya. Dulu ya kan lebih diajarkan selalu mengenai doa. Apa-apa tuh doa. Ya kan? Tapi itu karena dari sejak lahir baru ada hubungan sama Tuhan. Tuhan bilang ke saya dan itu sesuai. Dia bilang kamu apa-apa tuh ke dia dulu dan biasakan baca firman. Firmannya juga firman perjanjian baru, bukan firman perjanjian lama. Jadi dari situ apa-apa biasa ke dia, tanya dia dulu, baca firman, dan firman itu jadi patokan, ya kan? Sehingga itu nolong saya sekali untuk terus. Tapi walaupun begitu Tuhan kan juga bangkitkan hamba-hambanya yang mengajar dengan benar ya, yang kasih pewahyuan lebih lagi pengajaran dengan benar. Dari situ saya lebih mengerti, ya kan? Tapi satu hal, walaupun saya mengalami banyak hal yang luar biasa, saudara. Ya kan setelah saya lahir baru saya mengalami perlindungan supranatural. Mau kena kebakaran gak jadi ya, mau kecelakaan tidak jadi. Saya bisa hidup luar biasa ya di kota besar seperti Tokyo walaupun tidak ada saudara ya kan, tidak ada tidak ada saudara yang nolong saya, keluarga juga tidak ada. Tapi saya bisa tinggal di sana dengan legal, saya ada visa, saya bisa kerja dengan baik ya kan, bukan kerja yang berat ya kan, tinggal di daerah yang bagus ya kan. Pokoknya luar biasa. Saya Tuhan juga bekerja sehingga saya akhirnya jadi giat di satu pelayanan ya kan, jadi berkat dan terus ya mengalami banyak hal ya, perlindungan ya. Ya, tapi satu hal saudara, satu hal yang walaupun sudah pernah juga ke sekolah Alkitab, satu hal yang sangat membantu ialah waktu saya lebih mengerti keadilan Allah. Itu yang kasih saya damai yang luar biasa. Kenapa beberapa anak Tuhan walaupun cinta Tuhan, walaupun sudah berusaha, tapi selalu dibayang-bayangi rasa ketakutan. Seolah-olah segala sesuatu harus kita lagi yang nanggulangin. Kita yang atasi dengan doa kita, dengan pelayanan kita, dengan dedikasi kita. Wah, itu jadi berat saudara. Banyak kemudian di dalam perjalanan itu jadi kemudian kecil hati, ada yang tersandung, tersinggung, kecewa sama Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena ya kan tidak seimbang ya. Karena sering kita ditekankan disuruh mengasihi Tuhan. Ya kan, mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tapi yang berikutnya keadilan dia itu kurang. Sehingga ada satu ketakutan, bayang-bayang yang membuat kita tuh kayak nggak bisa benar-benar yakin sepenuhnya. Itulah keadilan Allah. Ya kan, ya kita akan baca di sini, tapi ini bagian ini dari 1 Yohanes 4 ayat 10, ya kan, yang mengatakan inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia. Sayang ya kalau gereja terlalu menekankan kita harus mengasihi dia, kita lagu-lagunya aku mengasihi, betul, ya kan, bahkan Paulus bilang kamu tuh terkutuk anatema maranatha kalau sampai kamu nggak mengasihi Tuhan Yesus. Tapi itu adalah buah. Kalau kita lebih mengerti kasih dia, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi dia yang lebih dulu mengasihi kita. Dan ini bagian ini yang kita harus rela lebih mengerti dan lebih terima. Dan yang telah menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Nah, bagian ini yang sangat penting sehingga ya kan kita lebih lagi merdeka dari ketakutan akan hukuman. Ketakutan tuh kalau terus-menerus seperti Ayub, selalu takut. Kayaknya kok ada yang kurang. Aduh, aku udah diberkati luar biasa. Tuhan baik sama aku, tapi jangan sampai. Anakku jangan sampai. Takut terus. Tiap Alkitab bilang dia terus-menerus takut. Sampai malah buka pintu sama iblis. Ya kan? Tapi apa yang menyebabkan ketakutan itu semakin hilang dari diri kita. Dari pikiran, dari jiwa kita. Yaitu apa? Ya kan, di dalam kasih tidak ada ketakutan.
kasih yang sempurna. Nah ini kan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam Tuhan. Kalau saudara masih ada ketakutan, saya belum tentu selamat. Ya kan, gimana nanti anak saya, masa depan saya, bisnis saya, gimana kesehatan saya, ini dan itu. Ya kan? Berarti saudara dan saya, kita masih perlu lagi mengerti dan menerima firman yang menyatakan pengorbanan Yesus sehingga haleluya, lebih ada damai di dalam kita. Itu akan mengusir kegelapan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Ya kan, kenapa masih ada rasa terhukum? Karena kita masih perlu lagi menerima dan benar-benar kita makan, kita kunyah, kita renungkan, kita tanam dalam-dalam. Sehingga kita diteguhkan. Bukan atas jerih payah kita loh ya. Pelayanan itu luar biasa. Pelayanan punya nilai kekal. Doa kita kalau benar-benar doa yang diurapi sesuai firman Tuhan, itu punya nilai kekal. Tapi itu semua adalah buah. Itu bukanlah kelayakan kita di hadapan Allah. Itu bukanlah dasar kelayakan kita. Itu ya bukan, tidak menjadikan kita untuk bisa berdiri di hadapan Allah seolah-olah kita belum pernah berdosa. Itu bukan itu. Karena kita adalah carang, dan carang ditopang oleh akar dan pokok. Ya kan? Betul nggak? Saudara pernah lihat nggak pohon yang carangnya ditopang sama buah? Nggak pernah kan? Haleluya. Haleluya. Allah tuh mengasihi kita, saudara. Dia sudah menjadikan segala sesuatu tuh sederhana buat kita. Maka dikatakan juga di Korintus, jangan geser from the simplicity that is in Christ. Kamu jangan mau diperdaya oleh si ular tua itu, pendusta itu, seperti dia telah memperdaya Hawa. Kenapa mereka diperdaya? Karena semuanya sudah dijadikan tersedia. Allah mengasihi mereka, semua sudah disiapkan. Tidak ada tidak ada dosa di dalam Taman Eden, saudara. Ya kan? Tidak ada dalam pikirannya Allah untuk menyakiti mereka. Semuanya tuh baik. Dulu manusia pertama tuh hanya milih baik dan baik. Bukan baik dan jahat. Allah nggak mau. Allah mau Adam dikasih kesempatan, kamu pilih makan dari pohon kehidupan atau dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya kan? Karena kasih itu tidak mengontrol, saudara ya. Kita tidak dikontrol sama Allah. Allah tuh mengasihi kita, kasih itu nggak akan mengontrol. Kita juga hati-hati sebagai orang tua, kita jangan kontrol anak kita atau kontrol siapapun. Karena Allah tidak mengontrol kita. Makanya dia kasih kesempatan. Kamu mau pilih apa? Allah berharap manusia pilih makan dari pohon kehidupan, tapi manusia tidak. Ya kan, jadi tidak selalu kehendak Allah itu, Allah tuh nggak bisa paksain maunya dia ke kita, saudara. Karena dia kasih loh. Tapi puji Tuhan, walaupun manusia telah memilih, ya kan, dibikin rumit sama iblis ya. Semua udah ada, terus iblis mengarahkan mereka, oh masih kurang, masih belum. Ya kan, kamu masih harus makan buah ini yang Allah bilang jangan, supaya kamu jadi seperti Allah. Padahal Alkitab bilang mereka sudah diciptakan seperti Allah. Ya kan? Jadi kita jangan geser. Ini adalah fondasi. Saya berdoa supaya saudara diteguhkan atas kebenaran ini. Saudara akan semakin damai. Saudara semakin teguh. Saudara akan semakin merdeka dari segala bentuk ketakutan. Ya kan? Saudara akan semakin lebih lagi lapar dan haus akan dia. Saudara akan lebih lagi menikmati hubungan saudara sama dia. Tidak lagi kaku, legalistik. Seperti dituntut. Tapi sesuatu yang saudara nikmatin. Saudara bergaul seperti Abraham juga bergaul sama Allah. Amin, saudara. Haleluya. Kita baca ya langsung, saudara. Haleluya. Jadi haleluya, jangan mau dibikin rumit sama iblis ya, saudara. Haleluya. Saya bacakan dari ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Amin. Haleluya. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sampai di situ dulu. Ya kan? Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Ya kan? Bukan berakar ya kan, di atas perbuatan jerih payah kita.
perbuatan baik kita. Jadi tidak di dalam dia, di dalam Yesus maksudnya. Di dalam dia tuh di dalam Yesus. Ya, terus dibangun di atas Yesus. Yaitu Yesus bikin apa buat kita? Kita perlu lebih ngerti dan lebih tahu banyak dan lebih jelas dan lebih detail. Amin. Sehingga haleluya, itu yang dikatakan di Galatia 2, bukan aku lagi yang hidup tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Pengurapan itu, kemampuan itu untuk kita bisa berjalan di dalam kebenaran itu semakin bertambah. Kita semakin merdeka, ya kan, dilindungi dari sakit hati, penolakan, ya kan. Kalau kita masih belum merdeka ya, aduh seneng kalau ada orang puji kita, kasih kita pujian, kalau kita diterima, waduh haleluya. Tapi kalau ada yang nolak, waduh, aduh rasa terganggu. Nah dulu saya seperti itu saudara, sampai saya nggak bisa tidur loh. Saya tidak bisa tidur, dulu susah tidur. Berapa tahun tuh, pertama saya terima Tuhan tuh saya susah tidur saudara. Aduh jangan sampai si Anu nanti makan begini, si Anu begini. Saudara saya menderita sekali berapa tahun. Udah capek sekali tapi tetap nggak bisa tidur. Karena pikiran tuh nggak berhenti-berhenti. Kepengen jelasin ke orang, saya nggak begini loh ya. Tapi nggak bisa. Nah itu kan, karena kepingin diterima sama orang. Karena manusia tuh, kita manusia lama kita yang sudah jatuh, jiwa kita yang masih belum diperbarui. Karena waktu kita terima Yesus, hanya roh kita saja yang lahir baru, saudara. Tapi jiwa kita belum, jiwa kita masih diproses, masih perlu diselamatkan. Makanya Injil juga menyelamatkan jiwa kita. Ya kan, masih ada kecenderungan takut orang, takut penolakan orang, pengen diterima sama orang, pengen menyenangkan orang, ya kan, pengen dapat pencapaian supaya kelihatan berhasil di mata orang. Itu semua, ya kan. Jadi susah sekali, tapi semakin bertumbuh, semakin merdeka. Bahkan pernah juga oleh anugerah Tuhan waktu itu ada orang yang orangnya memang suka, waktu itu ya, orang itu saya nggak ngomong karena kita udah berdoa ya, kita harus hati-hati ambil kita ngomong. Saya percaya Tuhan rubahkan dia, tapi waktu itu dia tuh sudah terkenal seperti bensin. Kalau ada yang dia nggak setuju langsung abusive bahasa Inggrisnya ya. Udah langsung. Tapi puji Tuhan karena sudah semakin merdeka, itu nggak terlalu ngefek, sudah nggak terlalu ngefek. Sebentar aja udah, ya kan, nggak terlalu ngomong, dipikir, nggak. Kenapa? Sudah semakin lebih merdeka. Ya Tuhan mau kita merdeka, ya kan, merdeka dari segala hal yang membuat kita jadi beban yang tidak perlu kita pikul. Amin, saudara. Jadi berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, terus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, saudara. Iman yang bagaimana maksudnya? Iman waktu saudara pertama kali terima Yesus. Waktu saudara terima Yesus kan, saudara hanya dengar dengan hati percaya, saudara terima, kemudian saudara ngakuin kan? Itu iman itu. Iman atas kasih karunia dia. Nah itu firman bilang, kamu jangan geser. Jangan terus beriman sama imanmu, beriman sama jerih payahmu, beriman nomor satu kepada pelayananmu, kepada kebenaran tindakanmu. Jangan, itu semua buah. Terus beriman atas kasih karunia-Nya. Maksudnya itu. Jangan geser dari situ. Kalau sudah mulai geser, akan jadi berat dan akan selalu ada perselisihan. Dan jadi naik turun, saudara. Akan jadi naik turun loh. Ya kan, tapi dikatakan di sini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Kita menyebut roh-roh dunia itu roh yang lemah dan miskin ya. Jadi selalu merasa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Kenapa? Karena dunia perlu tahu mereka sudah ada penebus loh. Mereka tuh sudah dilayakkan karena Yesus. Itu perlu diberitakan bahwa Allah tuh mengasihi dunia, makanya dia kasih Yesus. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin itu seperti tidak berdaya. Ya kan, dulu juga kenapa saya pernah coba bunuh diri waktu saya umur 12 tahun, waktu saya umur 16 tahun. Karena saya merasa tidak berdaya menghadapi hidup ini. Hidup ini susah sekali. Amin, saudara. Tapi puji Tuhan, di dalam Kristus kita tidak lagi harus ikutin roh dunia yang selalu merasa, Tuhan aku nggak bisa, aku lemah, ya kan. Kalau pertama mungkin iya ya, tapi harusnya kita bertumbuh kan. Amin, saudara. Kita nggak usah ikutin karena dia rubah kita, bukan lagi korban, kita tidak lagi victim, tapi kita jadi victor ya, pemenang ya.
Thank you Lord Jesus. Tetapi tidak menurut Kristus. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Saudara sudah lengkap di dalam Kristus. Saudara tidak perlu lagi ditambah dengan ajaran-ajaran lain yang tidak berpusatkan pada penebusan Yesus. Amin, saudara. Jadi bukan Kristus plus 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 plus. Tidak. Dialah kepenuhan kita. Kita sudah complete in Him. Semuanya sudah ada dalam Kristus. Kita nggak perlu lagi cari-cari keluar. Amin, saudara. Ya kan? Ya sayang ya kalau ada anak Tuhan belajar mengenai motivasi apa dari dunia. Dunia harusnya belajar dari kita, bukan sebaliknya. Amin. Saya nggak mau belok ke situ. Ya kan? Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Wow, Yesus Kristus. Dalam Dia, dalam Yesus, kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Amin. Karena dengan Dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Amin, saudara. Jadi waktu disalib, bukan hanya Yesus yang disalib, manusia lama kita juga sudah disalibkan bersama Yesus. Karena manusia lama kita itu harusnya disalib, harusnya dihukum, harusnya kita sudah binasa dalam dosa kita. Tapi itu sudah disalib bersama Yesus ya. Itu artinya ya. Dan nanti kita akan lihat ayat lainnya ya yang akan melengkapi ayat-ayat ini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Untuk Tuhan, manusia tuh waktu Adam kan Tuhan sudah bilang, jangan ya makan pohon pengetahuan yang baik dan buruk, nanti kamu mati. Tapi setelah mereka makan, mereka kok gak mati? Yang mati apa? Yang mati tuh rohnya, pisah dari Allah. Ya kan, manusia sudah pisah dari Allah, tidak ada kontak sama Allah. Sudah terputus dengan sumber hidup. Makanya itu artinya kamu sudah mati dalam pelanggaranmu. Jadi karena pelanggaran itu pelanggaran Adam, sebetulnya kita tuh sudah mati. Jadi haleluya, kalau dalam keadaan gitu orang itu tidak pernah dihidupkan kembali, orang itu kan selamanya pisah dari Allah. Gak bisa lagi balik ke Allah. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan Yesus sudah diutus buat kita. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, ya kan, telah, nah ini puji Tuhan, bukan hanya di situ saja, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi waktu Yesus bangkit, Yesus tidak bangkit hanya Yesus saja. Yesus bangkit itu adalah bukti dosa saudara dan saya sudah selesai. Dia sudah dibangkitkan bukan karena dia anak Allah, bukan karena Allah mengasihi Yesus, itu sebabnya dia mati. Aduh, kasihan menderita ya. Oh, jahat sekali tuh orang Roma, orang orang Yahudi, bukan. Dia mati untuk dosa kita. Dia mati sebagai manusia lama kita secara roh. Ya kan, dulu orang-orang tidak mengerti karena belum ada Roh Kudus. Jadi surat Paulus itu seperti X-ray yang kasih tahu apa yang terjadi di balik semua yang kelihatan di luar. Karena orang yang tidak mengerti pikir, waduh itu orang Romawi yang begitu kejam, ya kan, mencambuki dia sampai daging-dagingnya lepas, ya kan, kasih pakuin dia yang aduh sakitnya luar biasa. Udah nggak kelihatan seperti manusia. Tapi itu sebetulnya dosa saudara dan saya loh. Harusnya saudara dan saya yang disalib. Kita ini sudah mati pelanggaran kita, tapi puji Tuhan. Amin, saudara. Setelah Yesus menang itu semua, Allah membangkitkan Yesus. Wow. Allah, kenapa dia bisa bangkitkan Yesus? Ya kan? Kenapa kita bisa jadi ciptaan baru? Kenapa kita di hadapan Dia bisa seolah-olah kita belum pernah berdosa? Karena ini, ya kan? Haleluya. Dia telah dihidupkan Allah, saudara dan saya dihidupkan Allah bersama dengan Yesus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kenapa Allah bisa bangkitkan Yesus? Karena pelanggaran kita sudah diampunin semuanya. Karena kalau pelanggaran saudara ada yang tidak beres, ya kan? Wah, dosa saudara besok harus minta ampun ya. Kalau enggak nanti kamu enggak masuk surga. Itu tidak benar. Semua Allah itu tidak hidup di dalam waktu. Seluruh pelanggaran manusia itu Yesus sudah tanggung, dia sudah diserahkan, ya kan, bagi pelanggaran kita. Itu Roma 4 ayat 25. Dia sudah diserahkan bukan karena dia begini dan gitu, karena pelanggaran kita aja. Walaupun eksekusinya lewat manusia.
Tapi dia diserahkan itu karena pelanggaran saudara dan saya. Amin, saudara. Karena keadilan Allah, walaupun dia mengasihi kita, dia nggak bisa dapat kita kembali kalau dosa kita nggak dibereskan. Allah itu sangat powerful, kudus, 100% benar. Kalau dia langsung peluk kita, kita hancur, saudara. Kita jadi debu. Habis, saudara. Amin. Nggak bisa. Makanya kenapa waktu Sadrak, Mesak, Abednego, 3 anak itu di dalam api, ada yang keempat yaitu Yesus. Wah, yang keempat ini Nebukadnezar bilang, itu seperti anak manusia. Kenapa mereka tidak habis dalam api? Karena mereka percaya kepada Allah, iman mereka diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu sebabnya api tidak bisa menghanguskan mereka. Kebenaran kita di dalam Tuhan menyebabkan kita dilindungi dari api penghakiman, saudara. Amin, saudara. Api itu tidak bisa lagi menyakiti kita karena sudah ada satu orang yang menggantikan tempat kita. Yesus sudah mati bagi pelanggaran kita. Dia sudah jadi dosa, sudah. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Jadi Yesus dibangkitkan bagi pembenaran kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kita telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kalau pelanggaran kita ada yang tidak beres, Allah tidak bisa bangkitkan Yesus. Karena berarti Yesus itu korbannya tidak sempurna, ada cacatnya. Apakah Yesus ada cacatnya, saudara? Nggak ada. Firman Tuhan bilang dia tidak ada dosa. Dia tidak ada darah Adam. Itu sebabnya dia harus lahir dari seorang perawan. Karena itu berarti dia tidak ada darah manusia. Ya kan? Karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah ada cacat bawaan. Itu sebabnya dia lahir di dalam perawan Maria, sehingga tidak ada dosa di dalam darah dia. Tidak ada dosa asal, karena dia harus mati untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban dosa. Korban untuk di hadapan Allah itu nggak boleh ada cacatnya, saudara. Amin, saudara. Dan Alkitab mengatakan dia tidak ada dosa, tidak ada tipu di mulutnya, dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi seluruh keberadaan dia itu sempurna. Amin, saudara. 33,5 tahun dia hidup, itu semua sempurna. Yesus telah mengenapi hukum Taurat buat saudara dan saya. Karena kita nggak akan pernah bisa. Kita, haleluya, thank you Lord Jesus ya. Jadi sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, itu sebabnya waktu kita terima Yesus, kita lahir kembali. Karena dosa kita sudah beres. Yesus sudah dibangkitkan pembenaran kita, sehingga di atas salib kita sudah berganti tempat ya. Kita sudah berganti tempat ya. Ini mungkin apa nih sebentar ya. Tidak contoh mungkin yang nggak sempurna, tapi di sini seperti ini ya, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, tidak memenuhi standar di hadapan Allah, tapi Yesus yang sempurna, full ya kan, ini seperti full, belum dibuka ini, tapi di atas salib dia telah berganti tempat dengan kita, sehingga haleluya, walaupun Yesus yang harusnya posisi dia itu 100% benar, dia mengenapi hukum Taurat buat kita ya kan, Allah berkenan sama dia. Seluruh berkat Allah tuh dia berhak karena dia mengenapi hukum Taurat buat kita. Ya kan, tidak ada cacat celah, tapi dia ya kan berganti tempat, dia menyerahkan dirinya. Ya kan, untuk apa? Untuk berganti tempat dengan kita, sehingga kita yang sudah kehilangan kemuliaan Allah tidak lagi bisa memenuhi standar Allah yang sempurna. Ya kan? Dia yang menanggung hukuman itu, Saudara. Dia menanggung hukuman itu, kita bilang 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa, yaitu Yesus, dijadikan dosa agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam dia, di dalam Kristus. Haleluya. Kenapa kita bisa berdiri di hadapan Allah? Ini bicara mengenai posisi kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Itu beda. Manusia dengan Allah itu beda. Di hadapan Allah, kita seolah-olah tidak atau belum pernah berdosa. Kenapa? Karena sudah ada yang berganti tempat sama kita. Dan dia sudah berikan tempat kebenaran dia, kesempurnaan dia buat kita. Itu sebabnya kita berdoa di dalam nama Yesus. Kenapa berdoa di dalam nama Yesus? Karena Allah menjawab berdasarkan kesempurnaannya Yesus. Ya kan, walaupun saudara sudah jadi anak Tuhan, mungkin ada yang 20, kayak saya juga udah 30 tahun. Tapi saya kita semua tetap berdoa di dalam nama
Yesus kan. Kita kan nggak berubah kan. Oh ya, saya sudah lama ikut Tuhan. Kalau gitu sekarang saya berdoa pakai nama saya sendiri atau nama pelayanan saya. Tidak bisa, saudara. Tetap di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kata dia, sesudah ia mengampuni. Sesudah berarti sudah selesai. Segala pelanggaran kita. Dengan cara apa? Dengan menghapuskan. Bukan hanya ditutupin dengan darah binat seperti di perjanjian lama dengan darahnya. Enggak, dia menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Wow. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Wow, kabar baik saudara. Saudara dibenarkan selama-lamanya karena persembahan Yesus. Amin. Kalau saudara balik lagi, saudara renungkan, saudara hayatin, saudara perkatakan, terutama percaya dan perkatakan. Ingat, dari iman ke iman. Kebenaran Allah itu bukan dari iman langsung ke jeripaya, dari iman langsung ke perbuatan, tidak. Kebenaran Allah ya dari iman ke iman, ke iman, ke iman, dan dari situ akan ada buah. Akan ada buah pekerjaan baik, akan ada buah-buah roh, akan ada buah pelayanan yang tahan uji, ya kan? Yang tulus, yang tahan uji. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Alkitabiah yang ada dasar firman-Nya. Amin, saudara, akan ada buah. Kalau kita terus beriman dari iman ke iman ke iman. Beriman atas apa? Atas penebusan Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kita lihat di sini bahwa pelanggaran kita semua sudah diampunin, ya. Kita ke 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal 2. Thank you Lord Jesus. 1. Haleluya. Saya bacakan ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin, saudara. Haleluya. Jadi Yesus tidak disalibkan hanya untuk kita, tapi untuk semua dosa orang di dunia ini, ya kan? Dan di sini kata kalau kita berdosa, ya kan? Nah, ini sepertinya kontradiksi, padahal tidak kontradiksi. Itu sebabnya saat kita baca firman, kalau kita tidak mengerti, kita jangan ambil kesimpulan sendiri. Kita bisa tanya dia. Tuhan Yesus tuh hidup, ada Roh Kudus di dalam kita yang adalah roh kebenaran, dan dia mau membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Jadi tanya dia, ini bilangnya jika saya berdosa. Oh oke, jadi kalau saya berdosa, kita janganlah bersikap seperti di perjanjian lama. Ya kan, terus kita, Tuhan, kamu harus benar-benar menyesal. Bukannya begitu, tapi kita dengan iman, kita menerima pengampunan. Karena Alkitab mengatakan juga kita di Kolose 1 juga, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kan tadi sudah kita baca, segala pelanggaran kita sudah diampuni. Termasuk pelanggaran saya ini. Waduh, saya baru melanggar ini. Sudah tahu nggak mau bikin ini, kok karena lagi emosi atau apa ya. Waduh, udah salah. Lantas gimana? Ya kan kita punya perantara. Kita terima pengampunan, kita mengakui. Ya kan, saya udah salah. Ya belajar kalau kita sudah salah, kita jangan membela diri, saudara. Kalau kita bela diri, itu kita nggak akan dibenarkan sama Tuhan loh. Sama seperti orang Farisi itu, oh Tuhan, aku nih nggak seperti dia nih, dia begini dan gitu. Dia membela diri di hadapan Allah. Roma pasal 3 ayat 26 mengatakan Allah mendemonstrasikan keadilannya, bahwa dia adalah righteous, dia adil dan benar, dan dia membenarkan orang yang percaya kepada Yesus, bukan orang yang percaya kepada perbuatan benarnya sendiri. Amin. Kalau orang yang belum dilahirkan kembali, mereka masih ada di bawah hukum Taurat. Firman Tuhan mengatakan di Timotius, hukum Taurat itu untuk orang belum lahir baru. Ya kan? Mereka harus diperingati, kamu salah. Makanya ada penjara. Karena kalau nggak ada penjara, saudara bisa repot. Orang itu tidak ada kemampuan untuk melakukan yang benar loh. Makanya harus ada hukum untuk mengontrol daging mereka, mengontrol jiwa mereka yang salah loh.
Ya kan, karena mereka belum lahir kembali dengan Allah yang adalah kasih dan benar. Belum punya kemampuan untuk melakukan yang benar. Makanya harus ada hukum. Tapi kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia. Itu sebabnya kalau kita berdosa, kita bilang, ya kan, kita kemudian apa? Kita harus ingat kita punya pengantara, Yesus Kristus. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Kita ngaku aja, saya sudah salah. Walaupun dia sempat bikin saya ini, tapi saya udah kasih responnya salah. Kita ngaku aja, yang tidak usah bela diri. Ya kan, kalau ada perselisihan aja kita bilang kita udah kalah, udah salah. Jadi Bapak, di dalam nama Yesus, terima kasih Yesus, pendamaian bagi dosa saya, terima kasih. Dosa ini sudah dihakimin, dan terima kasih saya sudah diampunin. Saya terima dengan iman. Terima kasih Bapak. Wow, dari situ hati saudara akan ada damai loh. Dan kalau saudara ada kebiasaan buruk, itu akan makin berkurang. Malahan makin lama, saudara makin damai. Kalau biasanya cepat tersinggung, cepat marah, ini kok kayaknya lebih tenang. Ya kan? Lebih tenang, lebih gak mau dendam. Sudahlah, saya juga diampunin kok. Allah juga gak ingat kesalahan saya. Itu dari dalam keluar, saudara. Itulah buah roh. Ya kan? Kelembutan hati, kesabaran. Kenapa? Karena terus-menerus ingat. Bukan ingat kesalahan kita. Bukan berdiri atas kebenaran perbuatan kita. Tapi kita ingat bahwa Yesus adalah perantara pendamaian dosa saya. Amin, saudara. Di sini dikatakan, ya kan? Kalau kita berbuat dosa, kita punya pengantara, yaitu Yesus Kristus, dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi kita hidup jangan suka menyesali diri. Kesalahan kita kah, atau kesalahan orang tua kita, sudah lewat. Allah saja tidak ingat-ingat. Dia sudah berikan Yesus sehingga waktu kita salah lagi, kita jangan fokus sama diri kita. Kita fokuskan kembali kepada Yesus yang adalah pendamaian bagi dosa kita. Dengan iman kita terima lagi pengampunan itu. Saudara, akan ada kelegaan, saudara. Akan ada buah-buah roh. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Karena firman-Nya adalah roh. Saat kita terima penebusan dia nih. Ini yang Yesus bilang, makan dari tubuhku itu ini. Ini kita lagi makan dari penebusan dia. Dia bilang tubuhku adalah benar-benar makanan. Darahku adalah benar-benar minuman. Ya, ini juga darah dia bicara mengenai pengampunan. Karena darah dia sudah dicurahkan. Dia sudah dihakimi bagi dosa kita. Saat kita dengan iman kita terima lagi. Ada kelegaan di jiwa kita. Kita berhenti menuntut diri kita. Dan dari situ kita akan berhenti lebih lagi. Berhenti menuntut orang lain dan berhenti kebiasaan menghakimi orang lain. Karena kita sendiri semakin sadar, semakin dimerdekakan, damainya semakin menguasai hati dan pikiran kita. Akan ada buah. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Buah roh, ya kan? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you. Nah, ini saudara bisa baca sendiri. Jadi saudara harus ingat. Saat dia di perjanjian baru bicara mengenai, kan ini bicara mengenai perintahnya. Perintah Tuhan apa di perjanjian baru? Perintah dia yaitu percaya kepada Yesus yang dia utus dan mengasihi satu sama lain. Itu perintah perjanjian baru. Bukan lagi perintah seperti di perjanjian lama, hukum Taurat. Tidak. Hukum Taurat sudah digenapin. Kita bilang sekarang kita punya perjanjian yang baru. Yang lama itu sudah usang, sudah diganti dengan yang baru. Makanya kita harus jadi patokan kita. Amin, saudara. Kita sekarang di bawah kasih karunia, tidak lagi di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu menuntut loh. Kalau kamu tidak benar, kamu gak akan diterima. Kalau kamu tidak benar, kamu tidak akan diampuni. Itu hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau mau melakukan semuanya, saudara. Waduh, gak ada yang sanggup, hanya satu orang. Ya kan? Jadi, haleluya. Dikatakan di sini misalnya, sebelum saya bacakan. Haleluya. Ya kan, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Waduh, wah Kristus bagaimana ya? Saya juga harus seperti dia, saya harus begini. Bukan begitu. Kristus sih hidup, dia beriman sama kasih Bapaknya loh. Apa yang Bapaknya lihat, dia bilang,
Aku lakukan. Dia bergantung sama kasih Bapaknya. Kita juga begitu. Bergantung sama kasih Dia. Kita terima firman-Nya. Itu artinya hidup seperti Yesus. Ya kan? Haleluya, hidup bergantung sama Dia ya. Thank you Lord Jesus. Ya kan? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Saudara baca sendiri, kita lagi bicara mengenai bagaimana haleluya. eh, Kalau kita ada bersalah, ya kan? Kita berdosa, kita ada Yesus Kristus yang adalah advokat perantara pendamaian kita. Ya kan? Haleluya. Thank you Lord Jesus. 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 Thank you Lord Jesus. Nah, saya mau bacakan, dikatakan bahwa haleluya Saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 6, karena ini seperti kontradiksi padahal ini bukan kontradiksi. Saya kasih penjelasan. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Haleluya. Dan dikatakan bahwa haleluya, kita tidak dikatakan di ayat 9, ya kan? Haleluya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini seperti kontradiksi ya. Tadi dibilangin kalau berbuat dosa ada perantara, yaitu Yesus, advokat kita, yang pendamaian bagi dosa. Tapi kok di sini dibilangin tidak bisa berdosa lagi, maksudnya apa? Nah, ini kan ada roh kebenaran yang nolong, ya kan? Jadi kalau saudara baca firman, saudara tidak mengerti, saudara bisa tanya Dia. Ya kan, ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Haleluya, maksudnya apa? Jadi kita harus tahu, nah saya lihat sebagian anak Tuhan tidak tahu bedanya antara roh dan jiwa. Waktu kita terima Yesus, yang lahir kembali itu roh kita. Roh kita, saudara. Tapi jiwa kita tidak. Jiwa kita tetap sama. Makanya, haleluya, waktu kita lahir kembali, kita masih punya selera yang sama. Cara berpikir kita ada yang tetap salah. Ya kan, emosi kita mungkin negatif. Ya, ada yang negatif. Tetap ada kebiasaan buruk. Ya kan, ada orang yang suka kebiasaan memaki. Atau kebiasaan apa, saya tidak tahu. Itu jiwa kita. Jiwa kita tuh terdiri dari pikiran, emosi, kehendak. Jiwa kita belum diselamatkan. Itu sebabnya kita harus izinkan firman-Nya memperbarui jiwa kita. Ya kan, Alkitab bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Terus juga ada ayat mengatakan, Dia memulihkan jiwaku. Sayangnya di bahasa Indonesia cuma dikatakan Dia menyegarkan jiwaku. Kalau bahasa Inggrisnya mengatakan Dia memulihkan jiwaku. Allah nggak mau kita kekurangan satu apapun loh saudara. Dia tuh Allah yang berlimpah loh. Ya kan, dengan hidup, dengan hikmat, dengan terang, dengan damai, dengan kebaikan, dengan kasih. Dia adalah kasih. Dia mau kita mengalami kepenuhan Dia. Tapi kenapa anak Tuhan, apa yang menghalangi? Itu bukan Dia yang menghalangi, itu jiwa kita. Karena jiwa kita tuh belum diselamatkan, sehingga kadang-kadang kita pengen berbuat sesuatu yang baik atau yang benar, tapi pikiran kita bisa nolak. Ya kan, misalnya, aduh aku pengen bantu orang itu, ya kan, aku cuma punya segini, ya kan, aduh aku pengen bantu, tapi jiwa kita bilang, tapi dia orang yang begitu, nanti begini-begini, ditolak sama jiwa kita, ya kan. Nah, gimana supaya jiwa kita nggak jadi penghalang, ya kan, sehingga kalau kita biarkan jiwa kita tidak izinkan firman yang mempengaruhi, merestorasi, memulihkan jiwa kita, nanti harusnya kita di hadapan Allah itu kita bisa berdiri seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Tapi kalau kesalahan ini kita tidak mengerti, kita tidak benahin, itu membuat kita selalu merasa kurang di hadapan Dia. Ya kan? Dan iblis akan pastikan selalu kita merasa kurang, ya kan? Dia selalu mengarahkan kita kepada perbuatan kita. Ya, kalau kita belum kurang berdoa, dia akan bilang, kamu sih kurang berdoa, makanya kamu belum begini, Allah belum benar-benar terima kalau belum berkenan sama kamu. Kalau kurang berdoa. Tapi kalau sudah ikut doa, sudah ikut pelayanan, dia akan bilang ini,
Tapi kamu belum seperti si Anu tuh. Si Anu sudah lebih gini, kamu masih kurang. Jadi iblis selalu dustanya ialah membuat kita mengalihkan diri kita dari Yesus. Supaya selalu merasa kurang, ya kan, belum cukup, ya kan. Kalau udah mulai melayani itu masih kurang, kamu masih harus ini, Allah masih belum. Tapi apalagi kalau jatuh, saudara, kalau jatuh lebih lagi. Itu lihat, kamu jatuh, ya kan. Awas kalau sampai kamu nggak mengakui, ya kan, dosa kamu lupa ngakuin, Allah menolak kamu. Itu semua bohongnya dia. Itu bohongnya dia. Makanya firman-Nya perlu kita perlu dengan rela hati, ya kan? With meekness, dengan kerendahan hati, dengan kelembutan hati, ya, bukan lemah lembut, karena pria itu tidak lemah lembut, Saudara. Ya kan, kelembutan hati, with meekness, terima firman-Nya. Oh, tunggu dulu, saya sudah diampuni, Kak. Tuhan menerima saya karena 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 apa nih, Yesus, dia mengasihi saya lebih dulu. Dia mengasihi saya tanpa syarat. Dia selalu mengasihi saya. Amin, saudara. Dan dia sudah berikan Yesus sebagai pendamaian bagi dosa saya. Dia selalu menerima saya. Saya selalu bisa berdiri di hadapan dia, seolah-olah saya belum pernah berdosa. Dan saudara dari situ bisa ngakuin firman-Nya. Ngakuin lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. Saya sudah berada dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Amin. Saya yang baru sudah datang. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saya sudah dalam Kristus. Firman mengatakan tidak ada penghukuman untuk saya berada dalam Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Dari situ saudara sedang mengarahkan diri saudara kepada Yesus. Efeknya apa? Saudara akan damai. Ini aja saya ngomong ini, ayat-ayat ini hati saya damai loh, saudara. Damai itu mulai timbul, saudara. Itu yang akan nolong kita. Lebih gampang menerima dari Allah kalau kita izinkan firman penebusan Yesus lebih di dalam kita, saudara. Wow. Hati kita sudah tidak bisa berdosa lagi. Kita tidak akan pernah mau, ya kan, sengaja. Kecuali lagi lemah. Ya, yang bikin dosa itu jiwa kita. Cara pikir yang salah, kepercayaan yang salah yang masih harus dirubah. Kepercayaan yang salah itu akan menyebabkan pikiran kita jadi salah. Pikiran yang keliru akan menghasilkan emosi negatif, ya kan. Makanya kalau terlalu banyak, ya kan, kepercayaan kita keliru, kalau kita bangun pagi itu nggak ada sukacita, saudara. Itu rasa berat, emosinya negatif, kurang sukacita. Kenapa? Kok banyakkan negatif, toxic emotion? Karena banyak kepercayaan yang salah, terlalu banyak beban, dan kita nggak benahin. Kita nggak jaga hati kita. Ya, dari kekhawatiran hidup mungkin, dari ketakutan, dari kecemasan, kita nggak serahin ke dia. Kita diamin aja di dalam kita cuma pikir, ya, tanpa kita sadar, kita diamin. Sehingga itu tinggal di dalam jiwa kita. Dan itu yang tidak benar itu akan menyebabkan emosi negatif. Makanya emosi negatif bagaimana caranya rubah, itu kita harus rela rubah. Kenapa? Kita lagi pikir apa? Rubah cara pikir kita. Kita lagi pikir apa sampai kita punya emosi yang negatif. Karena emosi itu hanya pantulan dari pikiran kita. Kalau kita mau rubah untuk tidak terus-menerus punya emosi negatif, yang kita perlu rubah itu kepercayaan kita. Kita percaya apa? Kalau kita punya pikiran yang negatif terus mengenai seseorang, tunggu dulu. Saya lagi percaya apa mengenai orang itu? Saya lagi percaya apa? Dan kita bisa jujur, kita bisa minta Roh Kudus tunjukkan, bukan cari kesalahan, ya. Kita lagi mau betulkan kepercayaan yang keliru. Nah, kalau sudah, gantikan dengan firman. Tunggu dulu, firmannya ngomong apa? Amin. Karena firman selalu memerdekakan. Amin. Haleluya. Nah, dari situ kalau firman itu kita sudah gantikan dengan firman dan kita perkatakan. Bagaimana supaya kita bisa terus-menerus berdiri di hadapan Allah seolah-olah kita belum pernah berdosa. Bagaimana kita bisa terus ada keberanian menghampiri Dia sehingga lebih gampang menerima buat kita dan menerima buat orang lain loh. Yaitu dengan kita terus-menerus jaga kita tuh lagi percaya apa. Dan saat kita tangkap, tunggu dulu, kok aku lagi begini sih. Pernah waktu itu sekali gitu, saudara. Saya ngomong sesuatu terus ada orang kasih komentar dan komentarnya itu pedas sehingga saya merasa nggak enak, kayak agak mengganggu gitu ya. Saya pikir,
orang itu ngomong gitu sih, ngomongnya sinis sekali, tidak baik. Tapi terus saya pikir, tunggu dulu, saya ngomong apa, saya bertindak apa sampai dia ngomong gitu. Oh, pada saat itu saya lagi percaya yang keliru. Ya kan, karena percaya yang keliru buka pintu untuk iblis sehingga orang itu kasih komentar yang tidak baik. Oh kalau gitu enggak, percayaan itu enggak benar, terus saya rubah, firmannya ngomong gini kan, ngomong itu. Saudara tahu enggak apa yang terjadi? Langsung rasa sakit hati itu seperti jarum ya, itu kecabut loh. Sudah, saya enggak rasa marah, enggak salah, biasa aja. Sudah, memang itu pikiran itu, kepercayaan itu enggak benar, enggak, saya tolak. Sudah aja saya tolak, enggak ada lagi efeknya. Nah begitu caranya saudara. Jadi banyak orang dipaksa untuk berbuat ini itu, merubah. Ya itu lagi ditipu sama iblis. Ya kan, iblis mau kita fokus sama perbuatan kita, ya kan, perbuatan orang. Dia tidak mau kita fokus ke Yesus. Karena dia tahu kalau kita udah fokus ke Yesus, akan susah bagi dia untuk menipu kita, susah bagi dia untuk menjarah kita. Tapi puji Tuhan saudara, saudara sudah diampuni loh. Saudara punya advokat, punya perantara, jiwa saudara. Termasuk kalau saudara sudah salah di jiwa saudara. Saat saudara lagi lemah, saudara hati saudara tidak mau berdosa sengaja. Tapi karena lagi lemah, mungkin lagi kurang makan penebusannya, lagi kurang fokus ke Yesus. Akhirnya ya ada perbuatan. Ya sudah, terima aja dengan iman pengampunan dia. Kita punya perantara pendamaian dosa kita. Tapi saudara perlu ngomong ya. Ya, anak Tuhan, saya lihat kurang ngomong. Kita harus ngomong firman. Akuilah jati diri kita di dalam Kristus. Itu yang menolong kita untuk terus-menerus bisa berdiri di hadapan Allah seolah-olah kita belum pernah berdosa. Karena kita semua ciptaan baru. Ya kan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saudara ya. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi kita tahu, haleluya, bahwa dosa kita sudah diampuni semuanya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dan bahwa hati kita tidak mau lagi berdosa, tapi yang bikin masalah tuh jiwa, jiwa yang belum diperbarui, juga tubuh kita. Ya kan, tubuh kita tuh yang nolong tubuh kita untuk jangan sampai membuat kita jatuh. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita, tapi dengan kekuatan roh. Dengan apa? Dengan kita percaya. Ya kan, percaya kasih karunia penebusan Yesus, kita percaya terus kita ngakuin, makanya roh kita tuh akan bangkit dan roh kita akan nolong mengatasi kelemahan tubuh kita. Amin saudara. Haleluya. Karena kadang-kadang tubuh kita tuh karena belum ditebus, tubuh kita nggak mau selalu melakukan yang benar loh. Coba kalau saudara dipukul orang, saudara kan langsung mau pukul balik. Itu udah reaksi tubuh kita. Amin. Tubuh kita tuh maunya nyaman, ya kan, maunya duduk nonton lu, main game lu. Tapi makanya nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kita makasih makan hati dan jiwa kita dengan firman yang kayak tadi saya berikan ya, dari Kolose 2, Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Sebentar kita bisa bacakan saudara ya. Dari Galatia. Wow. Roh kita tuh akan bangkit sehingga jiwa kita tuh terus-menerus dibasuh ya. Tidak jadi penghalang ya untuk kita bertindak atas kebenaran Dia. Dan akan lebih banyak kelegaan dan lebih banyak buah-buah ya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Nah, saya bacakan ini dari 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dosa saudara sudah diampunin. Ini firman-Nya yang mengatakan demikian. Itu sebabnya kenapa saudara bisa berdiri di hadapan Dia seolah-olah saudara belum pernah berdosa. Karena waktu saudara lahir baru, saudara tidak punya masa lalu. Allah tidak ingat seluruh dosa saudara. Saudara yang perlu diingatkan. Makanya ayat-ayat ini perlu hidup di dalam kita. Ya kan, ayat-ayat ini sehingga kita bisa terus berjalan dalam damai. Karena firman-Nya mengatakan di Yesaya 32 ayat 17. Ya kan? Kita nggak akan ke situ, saya akan kutip aja. Yesaya 32 ayat 17, the work of righteousness ya. Kerja, efek, ya kan? Kerja dari anugerah kebenaran. Kalau kita saudara lebih ngerti bagaimana saudara diampuni dan dibenarkan karena Yesus, ya kan? Is peace, akan ada damai. Ya kan? And assurance, satu keyakinan yang kokoh, keteguhan, ketentraman untuk selama-lamanya.
Yesaya 32 ayat 17, saudara. Akan ada ketentraman untuk selama-lamanya, saudara. Wow, waktu kita mengaktifkan dengan apa? Dengan kita renungkan, kita lihat lagi, kita perkatakan, kita jadikan itu pribadi. Segala pelanggaran saya sudah diampunin. Allah tidak ingat lagi kesalahan saya. Wow, saya ini sudah ciptaan baru. Yesus adalah kebenaran saya. Waktu saudara mengakuin, wow, ada ketentraman, saudara. Wow, kasih karunia-Nya lebih lagi mengalir dalam hidup saudara. Ya kan? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Nah, kita ke Galatia 3, saudara. Kita ke Galatia 3 karena firman-Nya mengatakan di Galatia 3, haleluya. Saudara baca aja sendiri dari, kalau saudara bisa baca seluruh pasal ini bicara mengenai bagaimana kita tidak lagi dibenarkan karena melakukan hukum Taurat sembari beriman sama Yesus. Tidak. Kita hanya dibenarkan oleh iman atas kasih karunia Dia. Ya kan? Haleluya. Ya kan, ayat haleluya. Haleluya, ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Kenapa saudara menjadi anak Allah? Bukan karena jeripayah saudara, tapi karena iman dalam Yesus Kristus. Karena semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saudara sudah mengenal Kristus. Di alam roh, saudara itu sudah kelihatan seperti Kristus. Allah tidak melihat saudara seperti saudara melihat saya secara jasmani. Allah melihat saudara di dalam Kristus. Kudus, tidak bercacat. Karena Kristus itu tidak ada dosa. Dia sudah berikan kebenarannya kepada saudara. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran saudara. Jadi di alam roh, di hadapan Allah, ya kan, saudara itu sudah dikenakan Kristus. Ya kan? Haleluya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara sudah jadi satu dalam Kristus. Saudara adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara sudah dijadikan, bukan diri saudara, bukan jeripayah saudara. Saudara sudah dijadikan keturunan Abraham. Kenapa? Karena saudara sudah jadi milik Kristus, bukan jeripayah saudara. Makanya balik lagi 1 Korintus 1 ayat 30-31, barang siapa mau bermegah, baiklah ia bermegah di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Kita bermegah, puji Tuhan, haleluya. Saya sudah mengenakan Kristus. Amin, saudara. Allah tidak ingat-ingat lagi dosa saya. Saya bisa berdiri di hadapan Dia seolah-olah saya belum pernah berdosa. Wow, thank you Lord Jesus. Ya, saudara ada keturunan Abraham. Ya kan, Abraham hidupnya di bawah kasih karunia. Walaupun Abraham tidak sempurna, dia ada kesalahan. Saudara baca sendiri dari firman-Nya mengenai perjalanan iman Abraham, karena jenis iman dia, ya kan, itu sama dengan kita. Karena Abraham percaya dia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan dia. Haleluya. Nah, bedanya Abraham dengan Daud, ya. Tuhan, kalau saudara baca di Galatia 3, Galatia 4, Tuhan tuh kasih janji kepada Abraham, kepada engkau dan keturunanmu aku berikan janji, ya kan, haleluya, yaitu apa? Keselamatan, Injil, ya kan. Dan Alkitab mengatakan di Galatia 3, Abraham percaya kepada Injil. Injil diberitakan kepada Abraham. Dan Abraham percaya kepada Injil. Makanya imannya Abraham dengan iman saudara dan saya itu sama. Abraham percaya dia bukan dibenarkan karena perbuatan baiknya dia, atau perbuatan dia benar atau salah. Tapi dia percaya dia dibenarkan karena iman. Itu sebabnya Abraham bergaul, jadi friend of God, temannya Allah. Kenapa dia kok bisa berdiri di hadapan Allah seolah-olah belum pernah berdosa? Padahal kita tahu Abraham ada dosanya loh. Secara manusia, secara ini tindakan ada. Dia pernah berdusta, ya kan? Terus dia tahu Hagar, udah tahu janji Allah itu, dia mau sama Hagar. Harusnya dia tolak, tapi dia takut sama istrinya mungkin. Tapi apakah Allah menghukum Abraham? Kenapa Ismail tidak mati seperti Daud? Ya karena Daud membunuh Uria, bukan soal itu, karena dosa itu tetap dosa. Ya kan? Karena di bawah hukum Taurat. Ya, yang berdosa itu harus dihukum, saudara. Tapi kenapa Abraham tidak pernah dihukum loh? Kenapa? Karena Abraham tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia hidup di bawah kasih karunia. Tapi itu tidak menjadikan dia seorang yang kedagingan. Dia tetap bergaul sama Allah.
malahan dia terus bertumbuh. Ya kan? Sehingga kita mengatakan Abraham sudah lanjut usianya, dia sudah diberkati dalam segala hal. Saudara adalah keturunan Abraham. Biarlah dikatakan tentang saudara dan saya bahwa kita menyelesaikan perlombaan iman kita dan kita diberkati dalam segala hal. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Jadi apa? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Mungkin sampai di sini dulu saudara. Haleluya. Ya kan kita adalah keturunan Abraham. Ya karena Abraham hidup sebelum ada hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan 400 tahun setelah Abraham hidup ya. Jadi dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Roma 6 ayat 14 mengatakan kamu tidak lagi dikuasai dosa. Sebab kamu tidak di bawah hukum Taurat, tapi kamu di bawah kasih karunia. Dan kalau kita terus berjalan menerima kelimpahan kasih karunia, kita mau lebih tahu Yesus bikin apa. Daripada sibuk ya kan, fokus sama perbuatan kita, perbuatan orang, enggak. Kita lebih lagi giat, mau terima kelimpahan, mau dengar banyak, mau prioritaskan. Yesus bikin apa? Ya kan penebusan dia, kasih karunia. Ya kan anugerah kebenaran. Bagaimana? Karena dia kita sudah diampunin. Dikatakan di Ibrani 10 oleh persembahan tubuh Yesus satu kali selamanya. Saudara dan saya sudah dikuduskan loh. Satu kali selamanya saudara. Ibrani 10 ayat 10. Hanya satu dosa yang tidak bisa diampunin, yaitu apa? Dosa menyangkali Yesus. Ya kalau ada orang Kristen yang kemudian menyangkali Yesus, ya kan? Kalau sudah mungkin bertahun-tahun, saya nggak tahu apalah. Ya kan seperti orang Yahudi, mereka mau balik lagi kepada perjanjian lama. Sudah jadi Kristen, mau balik lagi kepada Judaism. Ini diperingatin, kamu jangan balik lagi karena di luar Yesus udah nggak ada persembahan. Ya kan? Itu nanti bahaya. Ya kan itu dosa yang udah kenapa? Karena Yesus udah satu-satunya persembahan untuk manusia, di luar Yesus nggak ada. Itu dosa yang tidak diampuni, itu dosa menyangkali Yesus. Karena di luar Yesus nggak ada persembahan lain. Makanya kita perlu menafsirkan firman dengan benar ya. Amin saudara, saya rasa sudah cukup. Saya akan berdoa supaya saudara, haleluya, saudara lihat ini, saudara baca bagaimana Abraham, dia dibenarkan karena iman, demikian juga saudara. Tidak ada penghukuman untuk saudara yang berada dalam Kristus. Saudara sudah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, semua dosa saudara, ya kan bahkan seumur hidup saudara, ya kan itu sudah dihakimi dalam Yesus. Dia sudah mengampuni segala pelanggaran saudara. Saudara, Allah sudah melayakkan saudara untuk boleh bersekutu sama Dia. Ada Roh Kudus dalam diri saudara. Masa depan saudara adalah cerah. Ya kan Bapak, dalam nama saya berdoa untuk setiap siapapun yang mendengar ini Bapak. Saya berdoa supaya orang yang perlu dengar ini, Engkau menyebabkan mereka untuk dengar pemberitaan ini, supaya mereka boleh dicelikan mata hatinya, supaya diterangi bahwa seluruh dosa mereka sudah diampuni, sudah dihakimi di dalam Yesus, bahwa surat-surat hutang yang mendakdar dan mengancam mereka, yang membuat mereka tidak layak di hadapan, itu sudah dipakukan di kayu salib. Di dalam nama Yesus, saya berdoa untuk bagi yang belum menerima Yesus, untuk mau menerima Yesus sebagai juru selamat, persembahan mereka yang kudus, yang sempurna, agar mereka boleh dilahirkan kembali. Tapi bagi anak-anakmu saya berdoa saat ini, siapapun Bapak yang mendengarkan ini, karena dosa-dosa kami semua sudah diampunin, Yesus sudah dihukum, kami sudah dilayakkan, Engkau perlakukan kami seolah-olah kami belum pernah berdosa. Karena haleluya, darahnya sudah menghapuskan semua itu. Saya berdoa Bapak supaya Engkau berikan apapun yang mereka butuhkan saat ini. Di dalam nama Yesus, berkati setiap yang mendengar ini. Berkati juga pemimpin-pemimpin yang terlibat di P3K ini. Berkati Bapak tubuh Kristus. Berkati setiap orang yang mendengar ini. Berikan pewahyuan yang lebih lagi. Kelegaan yang lebih besar. Berikan apapun yang mereka butuhkan. Apakah itu kesembuhan, kebutuhan apapun. Di dalam nama Yesus, kasih karunia biar itu datang kepada saudara. Saudara terima di dalam nama Yesus, kemurahan Dia, berkat Dia. Haleluya, saudara dipulihkan, disembuhkan, saudara dilindungin, anakmu juga dipulihkan, perkawinanmu dipulihkan, kehidupan dipulihkan, menjadi kemuliaan bagi Bapa karena Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya hancurkan segala kuasa roh jahat yang menghalangi saudara, yang membuat saudara merasa terhukum, merasa tidak layak. Kami ikat kuasamu iblis dalam nama Tuhan Yesus. Roh penghukuman, roh agamawi, saya ikat kuasamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saya lepaskan roh hikmat dan wahyu.
Di dalam nama Yesus atas saudara semua. Dan saya juga dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya. Allah mengasihi saudara. Ada Roh Kudus dalam saudara. Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kasihnya tetap selama-lamanya. Tuhan memberkati. God bless.